Halo semua, di video ini saya mau share perbandingan antara Xiaomi Pad 6, kan ada dua case ya, yang orinya. Yang pertama adalah case yang menggunakan keyboard. Yang kedua, ini saya barusan beli seminggu 2 minggu yang lalu ya. Ini case biasa, tapi juga sama-sama ori. Jadi modelnya kayak gini dan ini bisa jadi stand juga. Yang pakai magnet di sini. Oke, yang ini harganya 1.999.000 dan yang ini saya beli harganya sekitar 300-an ribu. Oke, yang pertama kita akan ngomongin case yang standar ya, yang dijual oleh Xiaomi Indonesia. Jadi ini ada di toko resminya dan saya beli di toko resmi juga ketika beli tabletnya. Jadi saya beli tablet plus pensilnya ini, pulpennya, stylusnya, dan sama keyboardnya. Jadi tabletnya saya beli harga 5 juta, stylusnya 1 juta, dan ini juga 1 juta. Jadi totalnya 7 juta ya. Untuk kelebihan dari case ini sudah jelas ya. Kelebihannya adalah yang pertama ada keyboardnya dan dia terintegrasi dengan cukup baik ya menggunakan pin yang ada di belakang sini. Tadinya saya agak sedikit ragu ya dengan menggunakan pin seperti ini, kalau kotor gimana dan lain sebagainya, koneksinya susah atau enggak dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pakai selama beberapa bulan terakhir, saya cukup happy dengan pembelian ini ya. Jadi kelebihannya jelas karena form factor-nya yang cukup ringkas, masangnya juga cukup enak ya, karena cuma pakai magnet aja, dipasangkan seperti ini, dan ya cukup oke. Nah, selain itu, kalau sedang tidak dipakai keyboardnya, kita bisa lipat ke belakang seperti ini, dan bisa kita gunakan seperti ini, jadi nggak terlalu mengganggu. Misalnya kita mau nulis dan lain sebagainya, nggak harus dilepas case-nya ini ya, case covernya ini. Kita bisa taruh di meja aja dan kita bisa nulis di situ dan nggak masalah karena keyboardnya akan otomatis tidak aktif ya ketika nggak di posisi berdiri seperti ini. Saya nggak tahu sistemnya kok bisa tahu gimana, karena kan koneksinya ada di belakangnya, tapi ternyata koneksinya yang di sini tuh bisa mendeteksi kalau sedang dipasang atau tidak. Jadi ketika keyboardnya dipasang, otomatis keyboardnya akan nyala. Tapi kalau sedang tidak digunakan atau dilipat seperti ini, dia otomatis akan nonaktif. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kekurangannya dari keyboard case-nya ini ya. Yang pertama adalah menurut saya kekurangannya di beratnya. Walaupun ini sebenarnya cukup ringan ya, beratnya sekitar 300-an gram, 312 kalau nggak salah. Dan walaupun cuma 312 gram, tapi kalau kita lihat lagi ya, tabletnya ini ya, satu tablet penuh seperti ini, itu beratnya nggak nyampe 500 gram, 490 gram. Jadi hampir bisa dibilang 2 kali lipat setelah dikasih case-nya ini ya. Jadi secara berat sih ini nambahin berat yang cukup signifikan menurut saya. Walaupun karena modelnya compact seperti ini ya, jadi ya enak-enak aja dibawa, tapi kerasa berat. Jadi totalnya itu bisa dibilang tabletnya mungkin 500 ya, dan ini 300, jadi 800 gram lebih, 800 ya, sekitar 800-an gram. Bisa dibilang kan kalau misalnya MacBook Air seperti ini yang MacBook Air keluaran lama ya, kalau nggak salah berarti kan 1, sekian kilo ya, jadi nggak beda jauh beratnya. Dan ini ukurannya cuma 10 in dan ini 13 in. Jadi untuk tablet ini sebenarnya menurut saya sih agak berat, sedikit lebih berat daripada yang saya harapkan. Nah, untuk kekurangan yang kedua menurut saya, apalagi saya itu orangnya lebih banyak mencatat dengan menggunakan pen. Jadi alasan saya beli tablet adalah untuk bikin catatan dengan menggunakan stylus ya. Dan dengan menggunakan stylus,
Jadi saya tuh seringnya posisi menggunakan tablet itu bukan dengan posisi landscape ngetik seperti ini, tapi saya lebih sering pakai dengan menggunakan posisi seperti ini, baik ditaruh di meja maupun dipegang seperti ini aja untuk mencatatnya. Dan masalahnya ketika kita megang tabletnya dengan seperti ini ya, walaupun kalau kita pencet ini nggak akan ada masalah karena nonaktif ya, seringnya nonaktif, tapi tetap aja rasanya tuh sebenarnya nggak nyaman. Kalau megang ada keyboardnya di bawah seperti ini tuh rasanya agak sedikit geli gitu ya, kayak sedikit aneh, ada sesuatu yang kayak ada yang salah aja gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, sekitar 1-2 minggu yang lalu mungkin, saya cari-cari case yang sama seperti ini, yang benar-benar bawaan dari Xiaomi, tapi yang nggak ada keyboardnya, dan itu ternyata agak susah nyarinya karena nggak banyak yang jual, dan di toko resminya di sini di Indonesia itu juga nggak jual. Dan saya akhirnya cari-cari di berbagai toko online, akhirnya saya nemu satu di Shopee, tapi lokasinya di Medan, jadi agak sedikit jauh ya daripada di sini. Tapi setelah sampai dan saya lihat dusnya juga memang dusnya Xiaomi, jadi ini benar-benar resmi, dan dari kualitas barangnya juga saya yakin sih ini barang yang memang keluaran dari Xiaomi itu sendiri ya. Ada logonya juga di sini Xiaomi. Oke, kita akan masuk ke case yang ini. Nah, kita akan ngomong kelebihannya dari case yang ini. Tentunya kelebihan pertama adalah murah ya, karena harganya 300.000 menurut saya reasonable. Untuk case yang menggunakan magnet seperti ini. Kalau di Samsung Axis Glide ada case yang mirip seperti ini, itu harganya mungkin yang bukan resmi ya, 100-200.000. Jadi menurut saya harga 300.000 untuk case yang seperti ini menurut saya cukup oke. Kelebihan yang kedua adalah dia itu punya dua posisi untuk digunakan. Yang pertama itu adalah posisi berdiri ya, jadi kita balik seperti ini, jadi dia bentuk segitiga di belakang, dan bisa ditaruh aja di meja seperti ini untuk jadi stand. Dan ini posisi yang oke menurut saya, karena walaupun ini nggak bisa di tilt ya, jadi nggak bisa digeser-geser kemiringannya, tapi di sininya ini jadi di garisnya ini ya, kan di case ini ada 3 garis. Ini kayaknya itu metal atau magnet ya, saya juga kurang tahu, entah magnetnya ada di sini atau ada di sini. Tapi ketika ditempelkan di sini itu dia nempel. Jadi ketika kita pindah dari meja, dari posisi ke B gitu ya, atau kita mau bawa dari meja pindah ke meja lain, itu dia tetap nempel dan tetap solid ya, jadi nggak ada masalah. Jadi semuanya itu ditempelkan di sini dengan magnet yang cukup secure menurut saya. Jadi enak aja dibawa ya, apalagi kalau mau dipakai misalnya untuk nonton ketika anak lagi makan atau gimana ya, atau lagi rewel, jadi nggak akan takut untuk ini bisa tiba-tiba jatuh gitu ya, misalnya. Beda dengan saya pernah beli case, saya nggak tahu kemana ya, saya simpan di mana saya lupa, tapi saya pernah beli case yang mirip seperti ini modelnya, tapi buat Samsung A6 Lite. Memang bukan asli bawaan Samsung, modelnya sama seperti ini, dilipat, tapi nggak ada magnetnya di sini. Jadi ketika dilipat ini cuma menggunakan berat dari tabletnya untuk membuat ininya secure. Ketika ditarik ke atas gitu, diangkat dari meja, ini otomatis akan lepas gini ya. Jadi itu menurut saya sih nggak enak untuk dipakai. Posisi yang kedua selain stand gini, ini bisa dipakai untuk posisi menggambar seperti ini. Jadi posisi yang lebih landai. Dan menurut saya ini cukup secure ya. Saya taruh di sini deh biar gampang ya. Ya, bisa seperti ini. Jadi kalau ada yang suka untuk menggambar di sini ya, apalagi menggunakan aplikasi gambar, biasanya memang dibutuhkan untuk posisi landscape ya. Ini menurut saya cukup secure dan cukup enak sekali buat menggambar. Karena sekali lagi ada magnetnya di sini, jadi ketika kita pakai dan kita tekan di sini,
dia nggak gerak-gerak gitu ya. Walaupun ini bisa dibilang ada kayak bisa ditekan-tekan dikit, agak empuk gitu ya, tapi sama sekali menurut saya sih nggak mengganggu. Jadi ya ini oke sih ya sebagai pilihan untuk yang nggak pakai atau jarang menggunakan keyboard. Jadi saya sekarang malah lebih sering pakai case ini daripada case yang ada keyboardnya. Saya cuma pakai case yang nggak ada keyboard ini kalau saya pergi tapi nggak bawa laptop. Jadi siapa tahu saya butuh untuk reply email yang cukup panjang atau ngupdate dokumentasi ya untuk klien, jadi saya pakai keyboard ini. Tapi kalau misalnya sehari-hari ya saya bawa ini dengan tas saya, ada laptopnya, saya biasanya cuma bawa ini aja karena biasanya saya cuma butuh untuk mencatat dengan menggunakan stylus. Dan kalau kita menggunakan Google Keyboard yang ada di layar, itu sebenarnya menurut saya sih nggak perlu menggunakan keyboard sering-sering ya. Karena sekarang ini kan fiturnya ada fitur baru yang seperti ini. Kalau misalnya kita buka browser deh ya, terus kita mau nulis di sini ya. Nah, kita tuh sudah nggak perlu lagi menggunakan keyboard atau menggunakan keyboard yang floating gitu ya, yang ada di layar dan harus kita tekan-tekan. Kita bisa menulis langsung di sini, misalnya gambar kucing, dan langsung kita bisa langsung nulis di teks yang ada di sini, yang ada yang pingin kita ketik gitu, dengan tulisan tangan kita, dan bisa langsung ke translate menjadi tulisan, menjadi teks. Jadi saya sudah nggak jarang sekali menggunakan ini, apalagi kalau cuma untuk balas WA atau komen, saya langsung tulis aja dengan stylus, terus otomatis dia akan ditranslate menjadi teks gitu. Satu hal tentang keyboard case-nya ini yang menurut saya ya sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Tapi kelebihannya dari case yang ini ya dibandingkan dengan keyboard case yang ini yang untuk bagian belakangnya sama sekali nggak ada sudutnya. Sedangkan untuk keyboard case itu kan memang harus diposisikan seperti ini ya. Jadi yang bagian nempel ke tabletnya bagian belakang itu kan memang ada siku yang bisa digerakin. Menurut saya itu jadi bikin tabletnya bisa jadi nggak terlalu secure nempel di magnetnya, karena ada kemungkinan kalau kita tempel di yang pakai keyboard ya, nah ada kemungkinan akan seperti ini dan dia akan buka. Kita pegang seperti ini, jadi ada kemungkinan akan buka. Mungkin waktu kita megang seperti ini, kita cuma megang keyboardnya terus jatuh, ya ada kemungkinan dia akan buka seperti ini dan ada kemungkinan bisa jatuh dan lepas, walaupun kemungkinannya kecil ya. Kalau menggunakan case yang satu ini, karena yang bagian belakangnya yang nempel ke tabletnya itu sama sekali nggak ada tekuannya, jadi ketika dia nempel di sini, jadi dia lebih secure gitu, karena nggak ada rongganya sama sekali untuk bisa memungkinkan untuk dia bisa lebih gampang jatuh gitu. Walaupun ya kelebihannya ada kekurangannya juga. Kalau mau melepasnya juga sedikit lebih susah daripada yang satu ini ya, karena ya harus dipegangin dulu semuanya. Oh iya, ada satu lagi kelebihan lagi yang saya lupa bilang ya di sini. Case yang ini karena ini ada magnetnya ya. Ketika ini ditempel di sini atau dibalik ya, jadi kan ini dibuka ya dari awal, terbuka. Terus kita lipat seperti ini kan, karena saya seringnya pakainya seperti ini. Itu di bagian atasnya sini juga ada magnetnya. Jadi ketika kita pegang tabletnya, ini nempel di bawahnya. Nah, jadi dia nggak akan jatuh. Nah, jadi ada magnetnya di sini. Jadi ini jadi lebih ya membantu lah untuk secure sedikit. Walaupun bagian belakangnya sini nggak nempel ya, jadi kayak ada rongganya kalau diginiin, tapi karena ini juga dipegang jadi cukup aman. Tapi nggak akan ininya ketika kita pegang bawahnya ini nggak akan jatuh-jatuh gini gitu ya, misalnya kan nggak nyaman ya, karena ini kan sudutnya ada di sini.
Jadi ini cukup aman dan cukup enak buat dipakai untuk sehari-hari, untuk dibalik seperti ini, dan kita mencatat gitu sambil santai di cafe atau gimana. Jadi ini cukup oke. Untuk kekurangannya lagi ya, ada satu kekurangan di case yang ini menurut saya. Kekurangannya menurut saya cukup fatal ya, yaitu adalah beratnya. Ternyata case-nya yang ini ya, beratnya ya, yang tanpa keyboard itu beratnya itu 295 gram. Dan ini beratnya yang pakai keyboard itu 315 kalau nggak salah. Jadi cuman terpaut sedikit sekali. Bisa dibilang dua-duanya itu 300-an gram, kurang lebih ya. Jadi buat apa case yang sesimpel ini, tapi ternyata beratnya hampir sama dengan case yang ada keyboardnya. Saya nggak tahu kenapa kok dibikin seberat ini sama Xiaomi ya. Ya itu aja, semoga bisa jadi informasi buat teman-teman untuk membandingkan ya dua case ini. Kalau menurut saya sih, kalau nggak banyak pakai keyboard ya kerjaannya, lebih seneng gambar gitu ya. Dan kalau untuk ngetik-ngetik ringan pakai keyboard yang ada di layar juga nggak ada masalah. Kayaknya sih lebih enak menggunakan yang tanpa keyboard. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.